Pemirsa Intens Investigasi. Kasus dugaan perselingkuhan antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana masih menjadi topik hangat. Kini, situasi pun semakin memanas setelah Lisa mengaku telah memiliki seorang anak dari hubungan terlarangnya dengan suami Atalia Praratia tersebut. Di luar kasus ini, seperti apakah Denny Darko yang mengungkap bahwa dirinya dan Ridwan Kamil adalah alumni ITB. Bahkan, Ridwan Kamil pun sempat menjadi dosennya saat kuliah dulu. Lantas seperti apa pula Denny Darko menanggapi isu dugaan perselingkuhan yang kini menyeret nama Ridwan Kamil? Selain itu, seperti apa juga Syetia Zen Al-Hakimi, kerabat Atalia Praratia, mengungkapkan fakta mengejutkan dari pengakuan Atalia. Dan bagaimana pula kuasa hukum Ridwan Kamil yang akan mengambil jalur hukum dengan melaporkan Lisa Mariana ke pihak kepolisian dalam waktu dekat ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah sorotan kasus yang kian panas, muncul komentar dari Denny Darko, seorang ahli tarot yang juga memiliki hubungan masa lalu dengan Ridwan Kamil. Denny pun mengungkap bahwa ia dan Ridwan Kamil adalah alumni ITB. Bahkan, Ridwan Kamil pun sempat menjadi dosennya saat kuliah. Menurut Denny, Ridwan Kamil adalah sosok yang cerdas, inspiratif, dan sangat diidolakan oleh mahasiswa ITB. Ia pun menyebut sebagai dosen, Ridwan Kamil pun mampu menyederhanakan logika berpikir yang rumit menjadi mudah dipahami yang membuatnya menjadi figur panutan di kampus. Namun, di balik pujiannya, Denny Darko pun juga melontarkan pertanyaan menarik. Ia pun mempertanyakan alasan Ridwan Kamil masih ingin terus mengajar di ITB, mengingat kapasitas dan juga potensi yang dimilikinya bisa membawanya sukses secara global. Secara tersirat, Denny Darko pun juga menilai bahwa penghasilan dari dunia akademis jauh dari kemampuan Ridwan Kamil yang sebenarnya bisa bersinar lebih luas di luar negeri. Saya kuliah di Fakultas Seni Rupa di ITB dan kebetulan fakultasnya itu sebelahan dengan Teknik Sipil dan Perencanaan, tepatnya arsitektur, itu mepet. Dan kami itu ke kantin arsitektur. Jadi kalau ketemu sama Kang Emil itu ya papasan biasa kayak dosen sama mahasiswanya. Dan Kang Emil ini memang satu sosok yang diidolakan oleh para mahasiswa. Dalam arti yang diidolakan adalah kita tuh pengen sukses kayak beliau. Karena beliau ini memiliki firma di luar negeri, diajak juga collab dengan arsitek luar negeri. Dia juga seorang perancang kawasan yang disegani. Dan saat saya ingat sekali beliau ini membuka mata kuliah di kampus di jurusan arsitektur, kami itu yang dari seni rupa ya, desain ini mengambil mata pilihan dengan dosen beliau ini karena saking populernya beliau ini tadi. Beliau memang seseorang yang cerdas. Pintar itu satu hal, cerdas itu hal yang lain. Jago dalam memberikan sebuah logika tentang satu hal dengan logika yang mudah untuk dimengerti. Dan ya mungkin kalau melihatnya lebih ya tadi itu, beliau ini sosok yang diidolakan. Pertanyaan kami saat itu adalah, kalau beliau ini memang sudah sukses di luar negeri, kenapa dia harus ngajar di kampus di ITB itu? Yang saya tahu 2 tahun setelahnya saya ngajar pun besaran uangnya itu nggak
nggak akan nutup untuk kebutuhan sehari-hari kalau seandainya pun kehidupannya itu kehidupan yang ya di atas rata-rata ya. Jadi saya merasakan bahwa saat itu ada sebuah kabar bahwa Kang Emil itu ngajar karena permintaan oleh ibundanya itu bahwa kamu ini mau seperti apapun ilmumu harus tetap disampaikan ke ya, anak-anak yang ada di bawah kamu ini tadi. Dan itu hal yang malah membuat anak-anak ini tadi semakin ya mengidolakan beliau ini. Bahkan saya mendengar lulusan-lulusan dari jurusan arsitektur banyak yang ingin magang di tempat beliau itu, Urbane ya namanya kalau nggak salah. Beliau ini bisa menyampaikan atau melogikakan satu hal yang tampak rumit ini dengan sederhana. Dan mungkin itu yang membuat beliau akhirnya juga menjadi seorang pemimpin yang ya, akhirnya kan memenangkan hati rakyat kan saat itu. Selain itu, menanggapi isu dugaan perselingkuhan yang kini menyeret nama Ridwan Kamil, Denny Darko pun juga menyatakan bahwa dirinya tidak percaya dengan tuduhan tersebut. Ia pun mengaku terkejut atas ujian berat yang tengah dihadapi oleh Ridwan Kamil. Meski begitu, Denny Darko pun tetap bersikap netral dan mendorong Lisa Mariana untuk membuktikan semua tuduhannya melalui jalur hukum. Bagi Denny Darko, kebenaran pun harus dibuktikan secara objektif dan juga adil di hadapan hukum, bukan hanya lewat opini publik. Saya jujur nggak percaya. Dan saya nggak mengajak orang lain buat nggak percaya dan memberikan cerita ini untuk membuat orang lain ikut nggak percaya sama saya, enggak. Tapi saya sebagai orang yang mengetahui ini nggak syok kayak yang syoknya lebih ke sadis juga ya. Jadi seorang pejabat itu seperti itu ya, ininya serangannya begitu. Itu yang saya ada di kepala saya. Tapi sampai detik ini untuk percaya bahwa beliau dengan wanita ini terus memiliki anak, kayaknya enggak ya. Seperti itu sih. Kalau ini enggak benar, itu yang disebut sebagai lebih kejam daripada pembunuhan itu benar adanya. Itu di dalam hatinya Bu Atalia terbunuh berkali-kali mendengar cerita ini. Dan kalaupun enggak benar, dia membayangkan saja. Ini sudah kebayang enggak wanita membayangkan seperti itu. Jadi kalau saya kira sih, ya saya mendukung untuk LM ini buktikan kalau memang benar terjadi. Karena jika tidak, saya nggak kebayang nasibnya akan seperti apa. Di sisi lain, beberapa waktu lalu kuasa hukum Lisa Mariana akhirnya buka suara kepada media terkait kasus kliennya dengan Ridwan Kamil. Dalam kesempatan tersebut, pihak Lisa pun sempat menceritakan kronologi pertemuan Lisa dan Ridwan Kamil pada Juni 2021 lalu di Hotel Wyndham Palembang hingga menginap selama 3 hari. Bahwa klien kami itu dengan RK menjalin komunikasi itu yang awal itu pada bulan Mei 2021. Dan poin yang kedua, bahwa awal pertemuan klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Wyndham Palembang. Itu pertemuannya. Klien kami itu dengan RK di sana bertemu selama 3 hari ya. 3 hari menginap di sana. Setelah pertemuan 3 hari tersebut, komunikasi klien kami dengan RK itu berjalan dengan intens, dan di situ juga selama 2 minggu kurang ya, 2 minggu setelah komunikasi itu, klien kami itu mengabarkan bahwa dia sedang hamil, mengandung. Nah selanjutnya RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini itu kurang lebih udah tidak dibiayai lagi. Makanya klien kami memblog ini ke media kayak gitu, seperti itu. Tadi untuk kelahiran anak itu di 26 Januari 2022. 26 Januari 2022? Iya, 26 Januari 2022 untuk kelahiran anaknya. Jadi menurut pengakuan dari klien kami, menurut LM, anaknya itu memang lahir lebih dulu, alias kayak prematur ya, 37 minggu ya. Tidak 40 minggu, lebih cepat. Lebih cepat.
Tak hanya itu, kuasa hukum Lisa Mariana juga membenarkan adanya komunikasi yang pernah terjalin secara intens antara Lisa dan Ridwan Kamil melalui Telegram usai pertemuan di hotel tersebut. Namun, 2 minggu pasca pertemuan tersebut, komunikasi keduanya pun berubah drastis. Pasca Lisa Mariana mengabarkan kepada Ridwan Kamil 2 minggu pasca pertemuan selama 3 hari di hotel bahwa kondisi dirinya pun tengah hamil. Komunikasi dengan Lisa Mariana pun dilanjutkan oleh ajudan Ridwan Kamil. Dan komunikasi itu pun berlangsung hingga 8 bulan yang lalu. Selama ini RK itu dengan LM komunikasi lewat apa? Gitu. Jadi komunikasi mereka ini selama ini terjalin ya melalui Telegram. Nah setelah dari Telegram dan saya tambahkan lagi yang 2 minggu setelah memberitahukan ke RK bahwa si Lisa hamil, itu RK sudah mungkin bisa dibilang tidak berkomunikasi. Dalam artian komunikasi itu dilanjutkan oleh ajudannya. Ya, baik itu ya ada orang-orang keseluruhannya lah. Dan ya mereka mengirimkan, itu kan after covid ya, mengirimkan uang juga tuh melalui dengan obat-obatan juga, kurang lebih kayak gitu. Sampai mereka itu terputus komunikasi ya sekitar 8 bulan lalu. Adapun misalnya kenapa harus LM itu dia mengupload di sosial media, karena ketidaktahuan dia harus berkomunikasi dengan siapa. Akhirnya emang kehilapan dia harus menaruh di sosial media. Bukan berarti untuk ada misi untuk menghancurkan RK ataupun yang lain. Tapi emang karena kehilapan dia ya, karena dia bingung harus komunikasi sama siapa. Lantas seperti apa pengakuan Setia Zain Al-Hakimi, kerabat Atalia Praratia, yang mengungkapkan fakta mengejutkan dari pengakuan Atalia terkait isu dugaan perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah ramainya isu perselingkuhan hingga kabar mengenai Lisa Mariana yang diduga memiliki anak hasil hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil, postingan Setia Zain Al-Hakimi yang tidak lain kerabat dekat Ridwan Kamil justru mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Ya, Setia Zain Al-Hakimi mengungkap jika Lisa yang mengaku mempunyai hubungan bahkan mempunyai anak dari Ridwan Kamil adalah 1000% fitnah. Hal itu pun ia ungkapkan dalam salah satu postingan di media sosialnya yang memperlihatkan tangkapan layar dari chat WhatsApp dirinya dengan Ibu Cinta atau Atalia Praratia, istri dari Ridwan Kamil, yang secara tegas bahwa pengakuan Lisa 1000% adalah fitnah dan juga settingan belaka. Waalaikumsalam Syekh. Insya Allah kami kuat Tat, karena 1000% ini semua fitnah dan settingan orang jahat yang berniat menghancurkan kami. Mohon dibimbing dan dibantu dengan doa ya Syekh. Tulis Atalia Praratia. Ditemui oleh tim Intens Investigasi via Zoom. Menurut Setia Zain, bahwa postingan yang ada di media sosial adalah jawaban saat dirinya menanyakan kabar kepada Ibu Cinta, hingga menanyakan isu perselingkuhan yang beredar luas ke publik. Dari jawaban pertanyaannya itu, Atalia pun kemudian meresponnya dengan yakin bahwa 1000% tuduhan hubungan terlarang yang diberikan oleh Lisa adalah sebuah fitnah dan juga sebuah settingan. Ya, sebenarnya beliau tidak curhat. Saya sendiri yang bertanya kepada beliau, kenapa masalahnya ini gimana gitu. Beliau menegaskan bahwasannya ini fitnah, 1000% fitnah ya. Jadi tidak ada kemungkinan bahwasannya Pak Ridwan Kamil pernah melakukan hal sesuai dengan berita yang sedang viral. Jadi itu balasan beliau, itu bukan curhat dan beliau bukan menceritakan dari beliau sendiri.
Saya sendiri yang bertanya kepada beliau dan itu jawaban dari WhatsApp yang saya kirim ke beliau. Jadi bukan curhat di sini. Di sisi lain, Syekh Tiazen Al-Hakimi pun menceritakan seperti apa sosok Ridwan Kamil yang ia kenal dan ia lihat. Dan seperti apa hubungan kekerabatannya yang begitu hangat dengan keluarga Ridwan Kamil dan Atalia Praratia. Benarkah Ridwan Kamil adalah sosok yang sangat baik dan juga memiliki akhlak yang baik? Saya selama ini mungkin kenal beliau, alhamdulillah sikap beliau baik, akhlak beliau baik ya secara umum ya. Yang saya lihat dari mata kepala saya sendiri. Buktinya beliau sudah mendesain puluhan masjid kalau bukan ratusan masjid. Beliau juga membantu pembangunan beberapa tempat ibadah. Beliau juga mendukung beberapa pesantren termasuk rumah Quran yang saya juga kelola. Jadi dari segi agama beliau alhamdulillah ya menurut saya sendiri ya wallahu a'lam, kalau ada sesuatu yang saya nggak tahu, beliau insyaallah menurut saya bukan hanya baik, insyaallah sangat baik ya menurut saya sendiri ya, menurut apa yang saya lihat. Saya sebenarnya kenal mereka dari beberapa tahun yang lalu. Kebetulan mertua saya adalah wakil Pak Ridwan Kamil saat beliau menjadi wali kota Bandung. Dan alhamdulillah hubungan masih sampai sekarang. Dulu beliau sangat dekat kepada mertua saya, dan alhamdulillah saya juga alhamdulillah akhir-akhir ini dekat ke keluarganya, dan alhamdulillah bisa membantu dalam beberapa hal yang baik yang terkait dengan bidang keagamaan. Meninggalkan ibu cinta yang mengungkapkan bahwa pernyataan Lisa Mariana adalah 1000% fitnah. Lalu seperti apa pula kuasa hukum Ridwan Kamil yang akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Lisa Mariana ke pihak kepolisian? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Setelah Lisa Mariana angkat bicara ke publik dan menunjukkan sejumlah bukti terkait klaim bahwa dirinya sudah tidak dinafkahi oleh Ridwan Kamil, pihak kuasa hukum Ridwan Kamil pun angkat suara. Ya, menurut pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, pihaknya pun saat ini sedang memproses dan menyiapkan sebuah langkah hukum yang akan diambil dalam waktu dekat. Ia pun menegaskan bahwa rekaman suara yang beredar adalah hoax dan tidak jelas sumbernya dan diduga merupakan hasil rekayasa AI. Terkait bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Lisa, Muslim pun juga menuturkan semuanya pun akan diserahkan kepada pihak penyidik untuk diperiksa secara objektif. Muslim juga mengaku belum melihat secara langsung bukti-bukti tersebut. Namun, ia mempersilahkan untuk dibuktikan melalui proses hukum. Lebih lanjut, Muslim Jaya Butar-Butar juga membantah keras adanya tudingan bahwa pihak keluarga Ridwan Kamil pernah menawarkan uang perdamaian senilai 2 miliar rupiah kepada Lisa. Lebih dari itu, Muslim Jaya Butar-Butar juga menyebutkan bahwa justru Lisa Mariana lah yang memulai semuanya. Dan karena itu, Lisa pun harus mengakhiri masalah yang semakin panas ini. Atas hal ini, kuasa hukum Ridwan Kamil juga menegaskan bahwa pihak Ridwan Kamil tidak akan bergeming tanpa dasar. Mereka pun kini meminta semua tuduhan untuk dibuktikan secara hukum. Terkait narasi-narasi permintaan uang yang ada di media sosial ya kalau tidak salah ya, yang kalau salah 2 miliar atau berapa tuh ya. Sekali lagi kami sampaikan, narasi-narasi yang ada di media sosial itu tidak ada. Sumbernya tidak jelas, dari mana asalnya, siapa pelakunya juga tidak ada.
Jadi kalau ada permintaan 2 miliar dari LM kalau tidak salah ya kepada Pak RK disebutkan di dalam media sosial itu, sekali lagi kami tegaskan itu hoax. Apalagi yang beredar voice, narasi-narasi yang ada di media sosial itu juga hoax. Kenapa? Karena dugaan kami itu adalah penggunaan artificial intelligence. Artinya menggunakan suara dari diduga LM mungkin dengan RK, suara-suaranya kemudian dinarasikan. Nah itu juga salah satu kelemahan daripada artificial intelligence. Jadi itu adalah tidak benar. Itu akan kita lakukan secepatnya dan itu sedang kita proses. Jadi kami kan sudah sampaikan tadi ada upaya hukum yang akan kami lakukan dan upaya ini sedang proses, yang mudah-mudahan secepatnya akan kami lakukan. Pihak keluarga, pihak Ridwan Kamil, siapapun tidak pernah menawarkan uang perdamaian 2 miliar atau dalam bentuk apapun, itu tidak ada. Itu fitnah dan hoax. Jadi kami tegaskan sekali lagi, itu hoax Mas. Karena LM yang membuat pernyataan di media sosial, kan kasus ini kan begitu toh, bahwa bermula dari adanya pernyataan dari seorang selebgram yang bernama Ibu Lisa Mariana yang mengklaim dirinya mempunyai anak dari Pak Ridwan Kamil, kemudian diposting di media sosial dan menjadi heboh, akhirnya menjadi konsumsi publik. Pak RK sudah membantahnya secara tegas, kan begitu kan? Jadi terkait apa tadi pertanyaannya? Nah, karena LM yang memulai, dia harus mengakhiri. Bahasanya karena dia yang memulai, ya kami kan meminta ya buktikan secara hukum bahwa memang apakah apa yang dia maksud itu memiliki anak dengan Ridwan Kamil secara hukum, apa dia sudah buktikan atau belum? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.